Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya input PKD yang terbaru. Dulu kalau karena ini contoh di Kopertis 6 wilayahnya, dulu kita masuknya di sistem Kopertis 6 ya. Kemudian sekarang kita masuknya karena sudah terintegrasi, maka masuknya di sister kopertis6.org.id. Jangan salah bahwa ada saat kita pemanggilan sister gitu ya, sister saja, maaf, sister saja, itu kadang masuknya di sister yang Kemendikbud. Nah ini kadang yang teman-teman ya ini kadang teman-teman saat input bisa akan tetapi coba akan tetapi apa tidak bisa masuk di dalam menu PKD karena nggak ada. Coba ini nggak, belum kesimpan, nanti aku masukkan. Coba kita langsung aja ke sister yang kita pakai pergunakan untuk PKD. Jadi karena kita wilayah Kopertis 6, mungkin Kopertis 7 sama, 11 sama, 5 sama, yang di area Jogja kalau salah Kopertis 5 kita sama, masuknya di sini. Kemudian username, saya menggunakan email, username-nya email. Kemudian karena sudah pernah pakai, saya save di sini, jadi tinggal login. Untuk yang belum ataupun lupa, saya daftar. Kalau yang lupa bisa lupa password, kemudian kirimkan ke email, maka di sana akan muncul password baru untuk konfirmasi dan dapat password baru, kemudian tinggal di paste di register yang akan dibuka. Kita coba login. Ini juga salah satu salah satu kesiapan kita, kalau bisa itu internetnya yang bagus. Jika memang merasa internet di lembaga Anda saat ini kurang oke, pastikan oke dengan menggunakan hotspot handphone ataupun sebaliknya, karena kadang ada saat trafficnya keudit, jaringannya rame ya, lalu lintas secara internet rame di sistem ini, maka tidak sedikit dia akan berlari ke 404. Nah, jika seperti itu kita reload saja atau kita back saja, kemudian kita ulang lagi, karena sangat padat pada saat akhir-akhir pelaporan biasanya. Ini saya masuk di posisi bukan asesor, tetapi masuk di posisi user sebagai akun dosen. Coba ya. Nah, menu-menunya, kalau kita langsung aja masuk di menu PKD, rekap kegiatan. Oke. Ya ini internetnya kurang oke. Maaf, ini ada foto, saya turunkan supaya tidak membosankan bagi si pemirsa. Oke. Kita bisa membuka di double windows gitu, tapi dengan syarat IP-nya berbeda. Jadi tidak double windows sebenarnya, tapi double device. Yang satu mungkin menggunakan laptop, yang satu mungkin menggunakan HP, dengan syarat laptop menggunakan wifi institusi atau lembaga atau kantor ataupun warung-warung terdekat, tetapi yang HP tidak menggunakan wifi tapi menggunakan sinyal yang ada di kartu itu. Jadi double device dan double jaringan gitu ya, double device and double connection itu. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan yang kuning ini, belum diisi. Nah, pastikan jika belum diisi, kemudian jenengan, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semua tidak menemukan layanan PKD ini, coba langsung menghubungi operatornya. Karena apa?
operator itulah yang bertugas nanti untuk mengopen akun ya, kemudian mengekspor dari lokal institusi kepada pusat. Saya lupa kalau nggak salah di PD Dikti gitu, di feeder. Kemudian feeder lah yang nanti kita akan mendownload melalui feeder. Jadi koneksi sister ini, jika nanti ada yang kurang lengkap mohon bisa dilengkapi dengan video-video berikutnya dari teman-teman. Dia dari feeder, kemudian mendapat datanya dari akun-akun internet yang berhubungan dengan pendidikan, contoh Google Scholar, kemudian bisa menarik dari Simplitakmas ya, dan dia terintegrasi dari situ. Oke, jika belum punya akun maka harus menghubungi operator ya. Saya coba, ini ada tarik kinerja portofolio. Lah, tarik kinerja portofolio ini akan menarik semua pendidikan, kemudian jika Mas, Mbak, Pak, Bu, Dik semua itu sudah membimbing atau menguji skripsi akan tarik di situ. Penunjang-penunjang yang sudah diupload oleh pihak operator yang sesuai dengan kinerja akan ketarik di sini. Ya, saya tidak mengklik ini karena saya sudah ada sebagian yang sudah mengisi. Ya, sudah mengisi dan sudah mengedit. Ini kalau saya tarik saya akan mengedit ulang, jadi saya tidak tarik. Tapi prinsip sama, prinsipnya ini tarik maka akan masuk di pelaksanaan pendidikan gitu ya. Oke, pelaksanaan pendidikan, kemudian nanti bisa masuk apa sih perkuliahannya, lengkapi dengan data-data yang sudah ada di buku panduan. Kemudian pelaksanaan penelitian juga sama. Pelaksanaan penelitian, kalau jenengan nanti narik, jangan narik di sini, karena saat sudah mengedit pendidikan, kemudian jangan tarik lagi di sini, ini akan menarik portofolio dari keseluruhan. Jadi jangan narik di situ. Oke, akan banyak item A, B, C, D, E, F gitu ya, yang sampai H itu ya, juga sampai H membuat apa namanya rancangan dan karya teknologi. Tetapi yang saya temui kemarin, dimana saya juga bingung pertamanya, itu ada di sini, menghasilkan karya sesuai bidangnya. Aku klik ini ya, klik. Nah, ini bisa diimpor dari Sinta, diklik aja, dia akan mengimpor situ. Itu nanti dipilih dan disesuaikan yang benar-benar bisa masuk di tahun ini gitu. Kalau bisa dimasukkan semua itu bagus, jadi di apa ya, confirm ya. Kalau belum, kita bisa menambahkan. Kadang dia tidak terkonek itu karena kadang bukti itu harus secara manual, bukti PDF terutama. Nah, di sini yang kadang bingung, pelaksanaan penelitian. Ini yang kemarin saya mencoba pertama klik, kok hanya ada menyadur buku ilmiah secara nasional, kemudian kok hanya mengedit menyunting karya ilmiah gitu kan. Kemudian yang sini ada hasil penelitian, ini kok banyak, aku pikir gitu. Ternyata saat kita mengklik pelaksanaan penelitian ini hanya muncul seperti ini, dan kita harus mengklik ini dulu supaya muncul jurnal mana yang akan kita masukkan. Nah, seumpama hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi gitu ya. Kalau yang belum nasional berarti ini hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional yang belum terakreditasi. Seumpama di kampus Bapak Ibu Saudara itu belum terakreditasi tapi sudah naik di secara OJS ya, Open Journal System, monggo digunakan saja, itu bisa. Dan kalau saya mau masukkan yang terakreditasi Kemenristek ini, kalau jenengan masukkan jurnal yang DOAJ monggo, itu baru kita pilihnya